Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengajak kita melanjutkan pembahasan dari kitab Kolose. Saya mengajak kita membuka dari Kolose pasal 1. Kolose pasal 1. Ya. Kita masih membahas tentang Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 16 ya. Untuk di hari ini. Dan karena itu saya mengajak kita membaca Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 16. Meski saya akan melanjutkan sendiri pembacaannya sampai di ayat 20. Ya. Kita baca bersama Kolose pasal 1 ayat 15 dan 16. 1, 2, 3. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saya bacakan 17-20. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Sampai di sini pembacaan kita. Mari kita sekali lagi bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk pagi yang indah, hari yang baru yang Kau berikan pada kami di hari ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang baik, yang menciptakan dunia yang baik ini. Namun karena kejatuhan kami dalam dosa yang merusak apa yang indah, apa kebaikan, apa yang mulia, apa yang suci ini, yang Engkau telah ciptakan ini. Namun kami berdoa bersyukur ya Tuhan, karena Engkau tidak meninggalkan ciptaan-Mu, Engkau menebusnya, Engkau merestorasinya, Engkau mau mengubahkannya melalui pengorbanan Anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Dan karena itu kami berdoa Bapa, biarlah ketika kami yang sudah ditebus ini, yang sudah boleh diselamatkan dari kuasa dosa ini, kami boleh bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Kami boleh mengerti bagaimana peran kami sebagai orang Kristen hidup di tengah dunia ini, dan bagaimana kami boleh dipakai menjadi agen-Mu, menjadi alat Tuhan, wakil Tuhan di bumi ini, untuk menyatakan prinsip dan kebenaran firman-Mu, menyatakan kedaulatan-Mu atas alam ciptaan ini. Pimpin setiap kami Bapa dalam kami merenungkan firman ini, pimpin hamba berbicara maupun setiap kami mendengarkan, kiranya Allah Roh Kudus saja menopang dan menumbuhkan iman kami melalui pemberitaan firman ini, dan sungguh menuntun kami dalam kami melangkah dalam setiap pengambilan keputusan dalam hidup ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada minggu lalu saya sudah membahas dari satu sisi ya, kalau mau bilang, karena teks ini dengan sebenarnya sangat disayangkan itu ya, kemudian banyak dipakai oleh dari bagian saksi Yehova dan berapa sebenarnya bidat yang sudah dari zaman lampau ya. Ini juga memang suatu pembelajaran dari sejarah. Kalau kita lihat, wah ini ada muncul ajaran bidat. Kadang-kadang itu ada yang bilang ya memang benar seperti kata pengkhotbah, tidak ada yang baru di bawah matahari itu ya. Bidat itu ternyata sudah ada dari dulu gitu ya. Kalau kita mengertinya kadang secara umum, sebenarnya Arianisme ya itu bidat yang sudah dikondem oleh gereja dari zaman dahulu ya, maksudnya dari abad mula-mula, abad-abad awal itu ternyata kemudian hari bisa muncul lagi gitu ya. Sehingga kalau kita bilang misalnya suatu pengajaran bidat itu akan hilang loh, kenyataannya akan terus muncul gitu ya, akan muncul lagi gitu ya, entah berapa lama waktu muncul lagi. Ajaran-ajaran menyimpang Pelagianisme nanti bisa muncul lagi dan seterusnya. Dan itu membuat kita memang sadar ya, kalau misalnya kita
kadang-kadang memang juga bergumul ya. Lalu yang benar itu apa ya? Kembali pada kitab suci gitu. Tapi memang yang nyimpang, yang palsunya itu banyak ya. Sederhana itu kayak kalau kayak kita beli barang gitu ya. Barang yang asli dibanding palsunya banyakkan yang aslinya atau palsunya? Kebanyakan palsunya sebenarnya gitu ya. Karena yang asli yang produksi cuma satu pabrik itu misalnya ya. Misalnya kita sebut apa ya? Misalnya saja dari mikrofon ini ya. Mikrofon ini aslinya itu ya cuma diproduksi oleh suatu pabrik yang tertentu itu ya. Meski dia ada bisa berapa cabang dan seterusnya, tapi ya cuma dari satu perusahaan ini. Tapi yang palsunya, wah aneka macam pabrik-pabrik lainnya gitu ya, mengkawe-kawenya gitu ya. Dan kita kalau biasa di dunia industri gitu ya, pembelian itu tahu lah ya, itu nanti kadang KW-nya pun ada levelnya ya. KW 3 gitu ya. Kalau papa saya dulu papa saya itu kan tukang jam gitu ya. Jadi dia ngerti itu ada barang mesin-mesinnya itu ini KW 3 gitu ya, atau katanya KW 2, ada KW 1, ada KW super gitu ya. KW super ya, tapi tetap KW. Tetap palsu gitu ya. Dan ya memang seperti itulah kehidupan dan meski itu dalam perdagangan ada seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat sayang sekali dalam pengajaran iman Kristen juga kenyataannya banyak sekali pengajaran beda itu di mana-mana. Dan karena itulah sangat penting untuk kita ngerti yang benar itu seperti apa, yang sesuai dengan kitab suci. Tapi di sisi lain ya, itu pembahasan yang lalu dan saya sudah cukup jelaskan di bagian itu ya. Tapi kalau kita lihat ya, ketika kita lihat oh iya ini pengajaran bidat itu ada di mana-mana, ada banyak, bahkan namanya saja plannya gereja, tapi ternyata pengajaran menyimpang dan seterusnya. Iya, itu ada. Tapi kalau kita kembali pada kitab suci, kembali nothing's new under the sun. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini, yaitu kenyataan jemaat mula-mula juga terpapar dengan hal ini. Ya. Minimal kita tahu ada satu hal gitu ya, bagi saya sederhana itu ada suatu hope gitu ya, pengharapan bahwa gereja separah-parahnya gimana itu dalam satu artian tidak separah yang awal juga gitu ya. Ya mungkin ada lebih parah gitu atau kurang parah atau gimana ya, tapi tidak terlalu asing dengan tantangan dihadapi oleh jemaat mula-mula. Dan karena memang para rasul itu menuliskan banyak menjawab isu yang dihadapi mereka, itu menjadi pesan kebenaran firman untuk bagi kita juga. Bisa nangkap ya? Sederhananya gini lah kalau kita ngomong simpel gitu ya. Surat Paulus ini, kitab Kolose ini kan mengcounter ajaran sesat yang ada di Kolose. Lalu kalau kita bilang, wah Pak, tapi saya hidup di zaman sekarang tidak ada ajaran bidat gitu ya. Tidak ada, bidat itu tidak ada, sudah peninggalan zaman dahulu gitu ya. Kita tidak ada lagi sentuhan bidat gitu ya. Kita masuk ke teologi yang lebih detail-detailnya itu seperti apa, dan itu ada beda-beda. Kembali memang ada diversifikasi ya, kemajemukan dalam penafsiran detail-detail, bukan ke dalam dasar iman yang pokok ya, yang utama, yang core intinya ya. Ada beda-beda situ. Tapi kalau kita lihat misalnya kita berada di situasi seperti itu, oh iya Pak, kita bukan debatinnya gitu, kita debatnya perintil-perintil detail gitu, tidak ada bidat ya. Maka dalam satu artian ya, kitab Kolose ini tidak berguna. Nangkap ya? Andai kata misalnya kita lihat, oh tidak ada bidat kok gitu ya, maka kitab Kolose ini tidak guna. Dan termasuk ada surah-surah lain kayaknya tidak guna gitu. Kenapa ya? Itu bidat zaman dahulu, tidak ada zaman sekarang. Kami zaman sekarang ada sentuhan bidat, tidak guna pelajari itu. Ngapain sih gitu ya? Tapi kita tahu ya, ketika dituliskan ini dan menjadi bagian kitab suci ya, itu menjadi pengajaran penting bagi orang Kristen sepanjang segala zaman, dan berarti juga menyadarkan kita bahwa senantiasa kita harus mawas, karena memang pengajaran menyimpang itu ada sekarang dan dari dulu sudah ada. Dan kembali lagi ya, pengajaran palsunya itu jauh lebih banyak daripada aslinya. Itu masalahnya itu ya. Ya itulah, kalau misalnya kita punya ada 10 mic di sini gitu ya. Ya dan kita mau cari aslinya ya, mungkin yang aslinya cuma 1 ya. 9 yang lainnya KW, palsunya dan seterusnya ya. Dan banyak hal lain itu kembali lagi bukan kita bersyukur atas hal itu, tapi itu faktanya, fakta lapangannya kalau kita bilang seperti itu. Dan karena itu sangat penting kita kembali dalam pengajaran Alkitab. Nah, kalau kita melihat, saya rasa ketika bagian ini saya coba, meskipun minggu lalu saya langsung sentuh semacam isu modernnya ya, saya mau kembali kita ke teksnya ini sendiri, isu yang dihadapi jemaat Kolose itu seperti apa, bidat-bidatnya seperti apa ya. Karena bagaimanapun kita tidak bisa lupa ya, teks Alkitab itu seperti Michael Bird katakan itu adalah dituliskan bukan kepada kita, tapi memang dituliskan bagi kita. Ya, it's not to us but for us. Ya,
yaitu surat ini dituliskan pada jemaat Kolose. Jadi memang ada kondisi spesifik yang mereka hadapi. Meski karena kita mengerti tulisan ini bukan cuma sekedar suratan antara Paulus dengan jemaat Kolose, tapi bagian dari kitab suci, sehingga ini juga bermanfaat bagi orang Kristen sepanjang segala zaman. Tapi in any case kita mengerti, makanya dalam penafsiran set itu ada 2 step ini ya. Yaitu apa original meaningnya atau apa makna mula-mulanya bagi pembaca pertama. Lalu dari situ baru kita tarik apa maknanya bagi kita pembaca masa kini. Bisa nangkep di sini ya. Itu tidak bisa kita hindarkan gitu ya. Terutama apalagi surat-surat Paulus ya, itu spesifik sekali ditujukan pada konteks-konteks jemaat yang berbeda-beda. Ya, itu sebabnya kita baca surat Kolose, nanti ya surat Filipi yang saya bahas lalu ya, atau surat Efesus yang dibahas Pendeta Dawis, atau katanya di beberapa tahun lalu juga pernah dibahas Pak Andi tentang surat 1 Timotius, dan juga surat-surat lain kita temukan nuansa yang beda-beda. Kenapa? Menghadapi isu yang berbeda. Nah, tapi kemudian ada memang kendalanya ya, yaitu kita cuma dapat satu sisi. Itu kesulitannya membaca surat-surat gitu ya. Maksudnya apa ya? Kita tidak dengar feedbacknya mereka apa. Kita cuma dengar dari yang Paulusnya ngomong. Nangkap ini ya. Iya kan? Maksudnya kita tidak dapat datanya. Oh, jemaat Kolose itu kirim surat ke Paulus. Pak Paulus ada begini-gini, harusnya bagaimana? Nah, lalu Paulus jawab. Kalau kita dapat itu ya kayak 2 sisinya, baru klop. Ya, itu kayak misalnya saya komunikasi dengan, misalnya saya teleponan dengan Koyan di sini ya. Tapi misalnya Koyan tidak ada di sini, lalu saya angkat telepon sini, saya telepon, iya kok begini gini, iya kok itu loh kuncinya itu ada di sebelah itu rak kiri gitu ya, iya dia ya yang di atas itu. Nah, Bapak Ibu cuma dengar suara saya, nggak dengar suara Koyan yang lewat telepon itu. Bisa nangkap sini ya. Sehingga memang ada kesulitan adalah kita harus menerka gitu ya, kalau membilang dalam satu artian. Tentu ini bukan ngarang sembarang gitu ya. Tapi harus ada mengusaha merekonstruksi kira-kira Paulus mengadres isu apa dari jemaat itu. Dan dari teks pembacaan Alkitab ini yang bolak-balik depan belakang gitu ya. Terus kita bisa lihat penekanan tertentu ya. Dan terutama memang di dalam kitab Kolose ini ada beberapa hapax legomena gitu ya. Hapax legomena itu kata yang cuma muncul 1 kali. Dari seluruh Alkitab cuma muncul 1 kali. Dan di kitab itu. Nah, itu kan sulit kita tafsirkan gitu ya, bisa nangganya jadi loh, apalagi kadang-kadang katanya itu agak di made up gitu ya. Made up itu dikombinasikan itu jadi membentuk akronim ya, atau istilah apa, karena dia pakai dari 2 kata digabung jadi 1 ya. Itu apa ya, kalau dalam kehidupan kita masa kini itu kadang-kadang orang suka ada istilah gitu ya. Misalnya, oh ya kalau saya itu orangnya angker, anak kereta ya, kemana-mana suka naik kereta. Nah, angker itu kan akronim juga gitu ya, anak kereta gitu ya. Ini bukan bicara orangnya angker gitu, tapi kita harus nangkap nih metafora yang dia pakainya itu apa gitu ya, bolak-balik naik kereta. Dan anak kereta itu bukan saya terlahir di dalam kereta, meski bisa juga ya, tapi saya kerjanya itu misalnya saya bolak-balik dari Solo Jogja ya, atau Solo Semarang, saya bolak-balik naik kereta gitu. Jadi kehidupan saya banyak di kereta. Nah, kita ngerti ada bagian-bagian itu, sehingga ada juga kesulitan dalam menafsirkan bagian surat-surat Paulus itu ya. Tapi kalau saya kembali di sini di hari ini saya mau tekankan, kira-kira kalau kita mau kenali dulu apa sih ajaran bidat yang berkembang pada zaman itu ya, atau khususnya di jemaat Kolose, yang supaya kalau kita nangkap itu addressnya Paulus, dia ngomong apa, kita nangkap dia sedang mau counter apa di situ ya. Dan memang banyak surat Paulus itu memang bersifat polemikal di dalam bagian ini ya. Memang ya gitu, memang ada ajaran bidat, dia harus koreksi di sini ya, dan seterusnya. Nah, kalau para ahli dulunya biasanya akan mengatakan pengajaran yang menyimpan dipegang oleh jemaat Kolose itu ada gnostik ya. Tapi dalam studi arkeologi lebih lanjut itu akhirnya ada yang pada bilang, wah tapi gnostik itu baru muncul di abad kedua ya. Jadi ada yang bilang mungkin enggak penuh gnostik gitu ya, atau protognostik mungkin ya, yang beredar di jemaat Kolose pada zaman itu. Karena kembali lagi ini juga keterbatasan kita punya arkeologi gitu ya. Kita cuma temukan manuskrip pengajaran gnostik ya, itu ajaran bidat. Itu ketemunya di abad kedua dan berkembangnya di abad kedua gitu ya. Jadi ada yang bilang kalau dibilang gnostik, wah kecuali kita bilang surat ini ditulis abad kemudian gitu ya. Tapi kita tahu masalahnya ada Paulus sudah mati di tahun 60-an gitu ya. Jadi kalau di abad pertama maka ada yang bilang kalau paling banter juga protognostik.
Ya, ataupun ada juga bilang mungkin bidat Yahudi asketis gitu ya. Itu juga ada di dalam bagian ini. Tapi in any case ya, karena kembali lagi ini kesulitannya adalah kita tidak punya data yang cukup tentang itu ya. Sederhananya misalnya ya, andai kata Paulus menuliskan surat untuk jemaat di Bali atau di Denpasar, kita langsung tahu kepercayaan yang utama di sana apa? Hindu ya. Kita ada bukunya, kita bisa pelajari, jadi kita bisa komparasi secara fair di sini. Oh, Paulus ngomong ini, dia counter mungkin pengajaran dari yang mana ya, atau mungkin di dalam denominasi yang mananya ya, aliran-aliran yang mana. Tapi kita nggak punya data sampai detail seitu, sehingga sulit ngomong persis kepercayaannya itu apa ya. Tapi para ahli sepakat yang pasti itu memang ada ajaran bidat ya. Kembali ya, kita tidak ngerti labelnya ini kepercayaannya apa. Tapi yang pasti itu adanya suatu sinkretisme terjadi di sana. Sinkretisme itu percampuran dua atau lebih kepercayaan atau agama menjadi satu gitu. Dan ini yang di-counter oleh Paulus di sini. Ya, kembali lagi ya, sinkretisme itu ada percampuran gitu ya. Jadi misalnya kadang-kadang gitu ada orang bilang, "Oh, saya Kristen, tapi saya Kristen kejawen." Ya, itu saya juga bingung gitu. Dia Kristen tapi juga kejawen, atau dia kejawen tapi juga Kristen. Dan seterusnya itu kadang orang campur-campur seperti itu ya. Mix up agamanya gitu ya. Nggak lepas, kenapa? Karena nggak lepas saya percaya ini bukan sekedar ide kreativitas suka campur-campur, enggak, tapi background dia demikian. Latar belakangnya seperti itu. Dan itu dialami oleh jemaat mula-mula, dan saya percaya dalam satu arti juga kita bisa gumulkan dalam kehidupan kita juga ya. Karena kita tidak luput dalam hal ini ya. Tidak ada orang yang bersih sama sekali ya kalau di dalam bagian ini, dan karena itulah kita membutuhkan pertobatan ya, dan juga pengampunan di dalam bagian ini. Bukan saja dalam aspek moral, tapi juga dalam aspek teologis ya. Karena iman kita ya backgroundnya itu keliru ya, ngawur. Dan bahkan kalau kita lihat jemaat Kolose ini seperti itu ya. Kalau Douglas Moo katakan ini kemungkinan percampuran sinkretisme dari kepercayaan atau filsafat ya, dari Helenistik dan Yudaisme ya, dengan iman Kristen itu sendiri ya. Dan Yudaismenya juga agak spesifik gitu ya, jenis Yudaismenya. Tapi ya setidaknya kita bisa simpulkan beberapa hal dari kita bisa simpulkan beberapa pemikiran dari bidat ini ya. Kembali lagi ini pemikiran bidat ya. Yang pertama itu para ahli itu sepakat, sebenarnya cukup banyak poinnya, tapi cuma beberapa sambil sini. Yaitu pertama adalah bicara penyembahan kepada malaikat. Ya, kita mungkin rasa aneh atau gimana gitu ya, tapi ini yang dipegang gitu ya. Jadi mungkin atau kayak pengertian apa ya, astral being gitu ya, makhluk astral atau apa begitu ya. Jadi adanya memang pemikiran di zaman itu, pikirnya adanya butuh emanasi ya, atau penjelmaan dari ilahi untuk menjembatani itu Allah yang maha tinggi dengan dunia materi ini. Jadi butuh kayak itu ya, makhluk perantara ya, makhluk perantara yang lain gitu ya. Dan atau mungkin mereka pikir salah satunya ya Yesus gitu ya. Tapi kemudian ada juga makhluk-makhluk perantara yang lain. Jadi sehingga ya Yesus, terus ada juga malaikat-malaikat dan seterusnya. Karena ini sama nih kira-kira gitu ya levelnya ya. Nanti bilang ini lebih tinggi kah atau apa gitu ya. Tapi mereka itu pemikirannya seperti itu. Ya, dan juga memang ada mistik dari orang mistik Yahudi ya, yang tentang masalah pantangan makan dan hari raya tertentu ya. Jadi mereka ada penekanan gitu ya. Pantang makan ini, makan itu ya, tapi spesifik untuk menyiksa diri dan juga memang menekankan ke hari-hari raya tertentu. Jadi kalau lihat bulan gitu, ini lagi penuh bulannya, ini apa gitu ya, dan segala sesuatunya gitu. Mungkin agak astrologi atau apa, memang campur pengajaran begituan ya. Dan kembali lagi ya, hal ini bukan apa ya, saya ambil lebih sederhana sih. Ini bukan orang sudah Kristen mulai tiba-tiba dia iseng gitu ya, saya mau cari belajar yang lain. Saya lihat tidak begitu gitu ya. Itu bisa sih tapi negatif sekali. Tapi saya lihatnya dia backgroundnya itu, terus dia jadi Kristen. Dan karena dalam proses pembelajaran masih bercampur dengan pemikiran yang lama. Ya. Dan ini saya percaya dalam bagian ini ketika kita renungkan, penghayatannya itu bisa lebih, kita bisa empatik ya, atau bisa empati kepada mereka maupun juga simpatik, karena memang tantangan itu yang real dalam kehidupan kita juga ya. Lalu memang mereka masuk pada pemikiran asketisme ya, penyiksaan diri, dan dan kemudian paham yang terakhir itu adalah memang paling clear itu ya, yaitu pemikiran mereka bahwa roh itu baik tapi materi ini jahat. Nah, kalau di dalam bagian ini bukan saja gnostik, bukan saja unik di gnostik, tapi kayak dari platonik itu juga
nuansanya seperti itu. Jadi pemikiran gini loh, dunia ide ya atau roh itu baik, semua yang roh itu baik, tapi materi ini jahat, ya materi ini jahat ya. Makanya orang bisa nanti karena dorongan nafsu seksualnya berzina, ya itulah karena materi ini jahat, tapi roh itu baik ya. Terus nanti bilang iya sebenarnya Yesus juga ngomong ya roh itu penurut tapi daging ini lemah ya. Ini gimana ya? Jadi memang materi ini jahat. Nah itu pemikiran yang beredar dan ini pemikiran bidat. Kembali lagi ya, pemikiran bahwa roh itu baik materi ini jahat itu ada bidat ya, atau setidaknya atau kalau mau bahasa lunanya itu agama lain gitu ya, kepercayaan lain, bukan kekristenan, karena bukan itu yang diajarkan dalam iman Kristen. Di dalam yang diajarkan iman Kristen adalah apa? Semua yang diciptakan ini baik. Jadi baik roh maupun materi itu semuanya baik adanya ya. Tapi kemudian memang ada yang jatuh dalam dosa, dan ya makanya kita ngerti juga setan itu kan roh kan, dan itu jahat juga gitu, bisa nangkep ya. Jadi kita tidak bisa bilang semua roh itu baik ya, kenyataannya ada setan juga gitu ya. Jadi itu gimana ya, kenyataannya ada roh yang jahat juga, dan materi ini bisa ada yang baik ya, seperti kita pemakaian gedung gereja dan seterusnya, ini hal yang baik. Jadi dikotomi seperti ini ya, rohani itu semua baik, semua yang bicara rohani, semua bicara roh itu baik, semua yang materi ini jahat, itu ada yang paling umum dipegang oleh jemaat, oleh Kolose dan sekitarnya pada zaman itu. Dan ini yang dikantor oleh Paulus di sini. Ya. Nah, dikantornya dengan bagaimana? Kembali menekankan bahwa semua ciptaan Tuhan itu baik adanya. Dan karena itulah disebutkan dari ayat 15 dan 16 ini ya. Kembali lagi saya sudah jelaskan itu masalah istilah yang sulung ya, prototokos itu di minggu lalu ya. Yaitu sebenarnya bicara itu supremasi Kristus, bahwa dialah yang pemilik segala sesuatu ya. Bukan dia diciptakan gitu ya, tapi dia adalah pemilik dan dia adalah pencipta segala sesuatu. Dan dikatakan kalau kita jelas pengertian doktrin Kristusnya, dia adalah Allah, bukan Allah kelas 2, tapi dia adalah Allah yang satu esensi dengan Allah Bapa, sama keilahiannya. Maka kita ngerti adalah Allah Tritunggal yang menciptakan dunia ini. Sehingga kita mengerti kalau Allah itu baik adanya, dunia ini juga baik. Ya ini kayak basic 101 gitu ya, karena kita baca dalam kitab Kejadian juga demikian. Kejadian pasal 1 mencatat pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Tapi menarik ini ya, ketika dan itu memang yang disinggung juga di sini, yaitu karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi ya. Menarik ya, istilah yang sorga dan bumi ini itu kalau memang di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya sorga itu sendiri itu shamayim ya. Lalu dalam bahasa Yunaninya itu Uranos. Nah, istilah shamayim maupun Uranos ini sama gitu ya. Kembali ini bahasa Ibrani dan Yunaninya, yaitu bisa artinya heavens, bisa artinya sky. Dan menarik ya, kalau kita lihat kita saya rasa cukup umum ya. Kalau kita lihat terjemahan Inggris, semua akan mengatakan in the beginning God created the heavens and the earth. Tapi terjemahan Indonesianya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Loh, langit itu apa? Oh, kita pikirnya langit-langit itu ya. Tapi sebenarnya termnya aslinya itu bilang shamayim ya dalam bahasa Ibrani, ataupun Uranos dalam bahasa Yunani ya, itu ada heavens. Ya. Saya pikir kalau mau tarik pengertian kira-kira gini ya. Kadang-kadang kita suka bilang kan Tuhan itu tinggal di mana? Oh, Tuhan tinggal di surga. Iya. Tapi kalau kita lihat dari teks ini ya, kita mungkin harus revisi kita punya kosmologi ya, karena pada mulanya menciptakan surga dan bumi, berarti ada permulaan di mana tidak ada surga itu. Iya. Nangkep ya? Kalau kita bilang Allah itu bertinggal di surga, berarti ya dari dulu dia sama kekal dengan surga itu tempat tinggalnya gitu ya. Maka kita levelnya pemikiran Allah itu kayak satu level kita. Ya kita kan butuh ada tempat space di mana kita berada. Tapi Allah itu di luar space in time, di luar dari ruang dan waktu ya. Dan karena itu ada masa di mana ya memang belum ada surga itu. Hingga ketika Allah menciptakan itu yang dicatat dalam Kejadian 1 ayat 1. Dan makanya kalau kita lihat itu ya, pada mulanya Allah menciptakan surga dan bumi. Kalau kita mau pakai lebih tepatnya ke sana ya, in the beginning God created the heavens and the earth. Maka seperti kalau Meredith Klein ataupun seperti Van Til mengatakan ini bicara Allah pada permulaan itu menciptakan dua realm, surga dan bumi.
Ya, dua realm ini, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan itu. Ya, surga dan bumi itu. Dan semuanya diciptakan Allah gitu ya. Dan ini yang ketika kita rujuk ini ketika dipakai bilang Kristus yang menciptakan, ini membicara Kristus adalah Allah dari perjanjian lama itu. Dia adalah Yahweh. Bisa nangkap sini ya. Karena ya kembali teksnya dalam Kejadian itu menekankan ya dalam PL ya jelas itu Allah Yahweh yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya ini ya. Tentu dengan sebutan lain juga bisa Elohim ya. Tapi Allah Yahweh. Tapi kemudian ketika ini dipadang pada Kristus bicara dialah Allah itu sendiri. Karena dialah yang menciptakan itu. Ya. Dan karena itulah biasa ada yang bilang apa keunikan dari Kristus ada memang dia mengklaim dirinya sebagai Yahweh. Ya. Dan kalau kita bilang itu permasalahannya tanda petik gitu ya. Dan itu yang membuat jadi against ya kontra dengan pengajaran orang Yahudi dan mereka lihat ini mah pengajaran bidat gitu ya. Ini pengajaran menyimpang ya. Kita kudu lempar dia batu hukum mati. Kenapa? Karena justru klaim Kristus bahwa dialah Yahweh itu. Dialah Tuhan itu sendiri ya. Saya tidak akan mengulang lagi ada banyak klaim-klaim Kristus tentang dia adalah keilahian dia ya. Sederhana atau ambil salah satu saja ya, yaitu dia mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Before Abraham was, I am. Dan I am-nya ini sebenarnya pakai terminologi ego eimi-nya itu aku adalah aku yang dinyatakan pada Musa itu ya. Jadi sebelum Abraham ada saya sudah ada. Jadi bicara ya saya ini sudah dari ada sananya, dari kekal. Dan kita tahu dalam teks Yohanes itu ya, orang Yahudi tahu betul ini dia ngomong apa. Ini mau ngomong saya itu Tuhan gitu ya. Dan mereka langsung mau lempar batu. Tapi kemudian Yesus menghilang dari tengah mereka dan seterusnya. Tapi kembali ya, sehingga di bagian ini ketika Paulus catatkan ini, meski ini ada teks yang sangat highly Christological ya, pandang Kristus yang sangat tinggi, tapi ini bukan suatu invention Paulus kalau saya bilang gitu. Ini bukan suatu karangan Paulus dia begitu mengidolakan Kristus sampai Kristus yang mencipta semua, enggak. Tapi karena memang dari klaim Kristus sendiri permulaannya. Di bagian ini dia tuliskan kembali lagi bukan untuk menambahkan teologinya kalau saya bilang, tapi adalah untuk mengcounter pengajaran sesat dari jemaat Kolose itu sendiri. Mengingatkan bahwa pada mulanya Kristus ya paling kira-kira sederhana gini, kamu kan Kristen, kamu percaya pada Kristus kan? Ingatlah, Kristuslah yang kita sembah itu yang ciptakan semua ini. Dan semuanya ini yang ciptakan ya sederhana ya, kamu tahu Kristus itu baik, dia tanpa dosa, ya dia ciptakan dunia juga sebenarnya mulai tanpa dosa. Ya, bahkan ini bicara kalau mau pakai istilah yang kelihatan dan tidak kelihatan itu bicara ya kembali ada yang bilang ini semacam cuma pengulangan atau penegasan maksud surga dan bumi itu. Kembali lagi ya, makanya kita bukan bayangin surga itu apa yang ngawang-ngawang gitu ya. Oh di atas awan, negeri di atas awan gitu ya. Itu ada lagunya ya gitu ya. Oh negeri di atas awan gitu ya. Oh itu di sana Tuhan tinggal situ gitu. Enggak, tapi dia yang menciptakan semuanya itu, baik yang kita kelihatan nih kasat mata dan kehidupan maupun yang tidak kelihatan realm itu juga diciptakan Allah, ya. Dan karena itu menarik ketika kalau kita menafsirkan dalam bagian ini, jadi pengertian yang kelihatan dan tidak kelihatan itu semacam pengulangan dan penegasan dari maksud bicara surga dan bumi itu. Maka memang kita ngerti bahwa memang ini mau menegaskan tidak ada sesuatu yang in itself itu evil ya. Tidak ada sesuatu yang evil in itself, tidak ada sesuatu yang jahat pada dirinya sendiri. Dan di dalam bagian ini, dalam pengertian ini ya, kita bisa katakan memang bahwa memang Allah tidak menciptakan setan. Saya ulang statement ini, Allah tidak menciptakan setan. Lalu bagaimana Pak? Iya, Allah menciptakan malaikat. Dan semua malaikat itu baik adanya. Ya kita juga jangan bilang, oh ya Tuhan ciptakan malaikat ada yang baik ada yang jahat. Enggak. Tuhan ciptakan mulai semua malaikat itu baik adanya. Sama ketika menciptakan manusia juga itu semua baik adanya. Namun kemudian ada yang jatuh. Nah, kalau kembali dalam malaikat ini ada yang jatuh. Ya dalam bagian ini realm yang tidak kelihatan itu ya. Yaitu malaikat yang jatuh itulah yang kita sebut sebagai setan. Ya. Tapi mulai dia diciptakan baik adanya. Ya. Ini sangat penting, ini memang basic dasar dalam iman Kristen gitu ya, tapi dan mungkin sebagian kita familiar sekali ya, tapi dalam kehidupan prakteknya kita seringkali melihat itu beda gitu ya. Kalau saya bilang di sini ya, tanpa bermaksud menjudgment kita gitu ya. Maksudnya adalah meski kita tahu Allah menciptakan semuanya dunia ini baik, tapi dalam keseharian prakteknya kita sering lebih lihat ya ini jahat, apa-apa jahat, yang ini jahat, yang ini memang jahat gitu ya. Tapi kalau kita lihat tidak pada mulanya ya. Tidak pada mulanya demikian dan tidak sesuai maksud mulanya. Ya.
Dia begini makanya kita ngerti. Tapi kemudian lantas orang juga bisa bergumul gitu ya. Kalau gitu kenapa setan itu jatuh gitu ya? Ada yang bilang, apakah waktu kejatuhan setan itu adalah di luar dari kedaulatan Allah? Tidak mungkin. Karena jadi gitu ya, kita ngertinya adalah di dalam kedaulatan Allah ya, kejatuhan setan itu pun tidak luput dari penetapan rencananya. Maksudnya adalah apa? Tuhan itu tidak kaget gitu ya. Setan menyimpang lawan Tuhan ya. Lalu Tuhan kaget, ya elah, saya tadinya sudah set kamu pimpin kur nyanyi padus hari ini loh. Kamu nggak mau ya nyanyinya rock and roll atau apa gitu ya. Nyanyi lagu setan gitu ya. Kok begini gitu. Waduh, ganti nih liturginya. Enggak. Tuhan enggak kagetan. Karena Allah juga Maha tahu itu satu ya. Dan dalam kedaulatannya itu tidak luput dari kedaulatannya. Tapi dalam sisi yang lain itu tidak menghilangkan tanggung jawab dari setan itu sendiri. Setannya tidak bisa ngomong, iya saya ini sebenarnya mau taat Tuhan, tapi Tuhan paksa saya buat jahat. Loh enggak. Karena kedaulatan Allah tidak menghilangkan kebebasan dari agen-agen manusia atau setiap pribadi yang diciptakan yang dengan kebebasan itu ya. Ini tidak bertentangan. Meski kembali ya kita mengerti ini secara paralel, secara paradoks. Kembali lagi. Di dalam satu level kita ngerti ada semua terjadi tidak lepas dari kedaulatan rencana Allah. Ya, tidak ada satupun yang terjadi membuat Allah itu kaget atau dia aduh kalau gitu saya ganti rencana gitu ya dan seterusnya. Enggak. Rencananya itu sudah sempurna dari kekal sampai kekal dan itu semua sudah ditetapkan dan sudah dia tahu. Nanti dalam sejarah baru terrealisasi kira-kira seperti itu. Tapi kemudian penetapan Allah demikian tidak menjadikan kita itu kayak wayang gitu ya. Terus Tuhan ini dalangnya. Kalau kita ngerti seperti itu, Tuhan itu yang paling jahat loh. Kembali lagi ya. Kalau orang bilang, ya udah Pak, kita ini kan wayang, Tuhan itu dalangnya. Maksudnya apa? Ya besok-besok saya buat dosa gitu ya. Saya berzina. Kenapa kamu berzina? Ya Tuhan sudah tetapkan. Ya, kalau mau begitu kembali ke dalam penciptaan Kejadian 1 ayat 1. Ketika Adam jatuh dalam dosa. Kenapa kamu makan buah yang dilarang? Oh engkau tetapkan. Pengertiannya tidak bisa gitu. Kenapa? Karena itu tidak di questioning gitu ya, tidak dipertanyakan. Tapi yang dipertanyakan itu adalah dalam tanggung jawab dan kebebasanmu, kenapa kamu melakukan itu? Karena kembali, ini ada misteri gitu ya, dan memang dua level. Kita jangan satukan gitu ya. Kenapa? Ya memang ini kalau seperti Calvin katakan, kita pahami ini karena demikian dikatakan Alkitab. Ya, apa adanya memang demikian faktanya gitu ya. Unless kita mau bilang kita bilang ya penulis Alkitab ini inkonsisten lah, bodoh lah ya, ndak nyambung ngomongin kontradiksi, ndak ya. Itu ajaran liberal itu di situ. Ya itu oh begitu ya. Terus kalau yang liberal oh ya memang ndak nyambung kontra teologinya gitu semua ndak benar. Tapi kalau kita mau terima apa adanya dan kita submit tunduk pada otoritas Alkitab, kita temukan ya saya sulit di dalam logika saya, tapi dua-dua ini berjalan. Jadi satu sisi ketika ada kejatuhan yaitu ada dalam penetapan rencana Tuhan. Tidak pernah ada suatu pun terjadi di luar penetapan rencananya. Namun ketika kejatuhan itu terjadi, itu ada karena juga ya, kalau kami bilang dan terutama ini dituntut tanggung jawabnya itu dari tiap individu yang melakukan itu. Sehingga kita tidak bisa berdalih di situ ya. Kita tidak bisa berdalih, oh saya jatuh ini karena Tuhan, loh enggak. Dan tidak ada dasar pembenaran ya. Kalau kita bilang dosa ya dan dosa kita dan dosa segala sesuatunya itu tidak ada pembenarannya itu dengan memakai kedaulatan Allah gitu ya. Gitu. Ya ini kalau setelah ini tetap ada yang rasa enggak Pak, saya rasa kita enggak ada kebebasan ya. Kita ini semua dalam kedaulatan Allah. Ya udah ya. Selesai ini temuin saya tampar Pak. Oh kenapa tampar? Ya, itu kedaulatan Allah. Saya tampar kamu. Belum sadar kamu ada kebebasan. Enggak Pak, ya tampar lagi gitu ya. Ya bisa ulang-ulang, habis itu saya dipanggil sinode ya. Ya anyway lah masalah lain ya. Tapi bisa nangkap ya kita bertanggung jawab atas hal itu ya. Bagian ini tidak memblurkan, mengkaburkan antara baik dan jahat. Cuma kita ngerti kedaulatan Allahnya itu ada. Bahkan sampai evil sebegini pun bisa dipakai Tuhan untuk masuk rencana yang baik. Itu kalau kita lihat dalam Roma 8:28. Ataupun seperti dalam Kejadian 50 ayat 20 ya, ketika perkataan Yusuf itu kepada saudara-saudaranya, engkau mereka-rekakan jahat, namun Allah mereka-rekakannya ini menjadi suatu kebaikan, yaitu untuk memeliharakan kehidupan suatu bangsa. Yusuf itu udah bilang, weh kamu itu baik loh, dulu jual saya. Loh enggak, itu benar-benar evil, itu benar-benar jahat ya. Makanya tidak ada itu saudara-saudara itu yang merasa Yusuf gitu ya, sup bersyukur loh dulu kami jual kamu.
Ya toh, bersyukur loh dulu kamu itu fitnah oleh istri Potifar, akhirnya kamu jadi perdana menteri. Coba enggak, coba kamu terus di rumah, kita enggak bisa gini. Nanda kan, bisa nangkap ini ya, dalam dinamika kehidupan seperti itu. Ya. Dan Yusuf apa adanya katakan memang kamu rekan-rekan jahat. Tapi itulah kalau kita mau mengerti dahsyatnya kedaulatan Allah, bahwa bahkan yang paling evil sekalipun bisa dipakai Tuhan, diperalat Tuhan kalau menurut bagian ini untuk mendatangkan kebaikan itu. Dan sebenarnya hal yang simpel saudara, makanya kita lihat juga seperti saya juga pernah khotbahkan ini ya, yaitu seperti kalau kita lihat apa yang dialami oleh Kristus sendiri. Ya. Kalau kita pikir-pikir, wah, untung ya ada Yudas. Karena Yudas yang jual ya cowok Yesus gitu ya, jualan Yesus gitu ya. Karena dia jual Yesus, kita dapat keselamatan. Coba dia jual, orang Farisi tidak bisa tangkap. Oh, dan juga semua orang Farisi ini baik, karena mereka ajukan untuk hukumnya salib. Iya kan? Coba kalau dia bilang lempar batu aja, wah tidak genap tuh, ada pencatatan penggenapan di dalam Alkitab ya. Kalau mau dia selesai sampai lempar batu gitu ya. Tapi kan dia suruhnya salibkan. Oh kan jadi menggenapi rencana Tuhan ya. Tapi bagian ini kita ngerti bukan seperti itu kita lihatnya, makanya hero ya, kalau bilang pahlawan atau pahlawan iman di dalam Alkitab itu bukan Yudas, juga bukan orang Farisi, ahli Taurat, juga bukan Pontius Pilatus, meskipun kita bacakan di dalam pengakuan iman rasul ya, bukan itu poinnya. Tapi ada mengatakan bahwa hal yang paling evil sebegitu pun, di mana ada tikaman yang dalam sekali itu tusuk dari belakangnya kayak gimana gitu ya. Itu yang jual Yesus itu rasulnya loh. Bukan kayak orang-orang rame gitu ya, yang cuma fansnya Yesus kira-kira gitu. Tapi itu rasul. Orang yang mendengar pengajaran Yesus itu begitu mendalam. Di dalam banyak bagian ketika Yesus mengajar dalam perumpamaan, maknanya dijelaskan kepada para rasul, termasuk Yudas. Yudas juga termasuk rasul yang diutus melayani ke berbagai tempat. Ya kan, diutus dua-dua orang itu, dan mereka melakukan mujizat dan banyak hal. Wah, luar biasa. Tapi ternyata di dalam bagian itu dia bisa begitu jahatnya, dan dia itu menjual Kristus. Ya. Kalau dalam pengertian ini kadang-kadang Pak Tom ngomong gitu ya. Kalau Yudas tidak jual Yesus, lalu gimana? Ya Tuhan bisa pakai siapa saja, memang bisa orang lain yang Yudas, mungkin kamu yang jual juga Yesus dan seterusnya. Jadi itu adalah kita mengerti yang begini. Jadi di dalam kedaulatan Allah, Yudas itu bisa jual siapa aja gitu ya, atau enggak tahu lah jualan apa gitu ya. Tapi kejahatannya itu diperalat sedemikian, dipakai sehingga ketika sampai dipakai semaksimal seperti itu, ternyata untuk mendatangkan kebaikan, yaitu apa? Kematian Kristus menggenapi nobatan dalam perjanjian lama. Kematian Kristus ada untuk menebus dosa kita, dan termasuk menebus setiap kita yang mau insaf bertobat atas dosa-dosa kita, termasuk orang-orang Farisi itu. Loh, kalau di antara orang Farisi itu setelah itu ada yang bertobat kan bisa juga, ya. Ada beberapa penafsir itu mengatakan secara tradisi Nikodemus kemudian hari itu bertobat dan menjadi Kristen. Dan makanya ada pencatatan seperti dia itu di hidupnya dikucilkan dan seterusnya ya. Karena dia background Farisi. Dan mungkin ya Nikodemus sempat juga bergumul gimana. Tapi ya disalibkan, ya sudahlah. Ini semacam ya sudah hasil voting bilangnya salibkan dia, jadi salibkan gitu ya. Tapi kemudian ketika lihat di dalam tindakan paling evil itu pun masih bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Kita menemukan pengharapan di sini. Kembali lagi pengharapan sini. Bahwa sesuatu yang sangat evil pun bisa dipakai Tuhan. Kembali ya, bukan untuk membenarkan tindakan kejahatan itu, tapi bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Dan ini kita ada hope di sini. Yaitu separah-parahnya sampai gimana? Dikena ulah kita, ya. Memang kita ambil rute jalan menyimpang sendiri, ya. Tetap ada pengharapan di dalam kedaulatan Allah. Yaitu tetap ada rencana Tuhan atas hidup kita yang untuk kita bisa genapi dan lakukan kalau memang kita mau tunduk taat pada otoritas dan kedaulatannya. Jadi ada harapan itu. Loh serius ya, ini saya ngomong pada misalnya di dalam kita berapa anak remaja atau pemuda ya. Misalnya dulu kita itu cita-citanya, saya itu inginnya kuliah di mana gitu ya, atau sekolah di mana gitu ya. Terus saya sudah siapin segala sesuatunya gitu ya. Titik terakhir, waduh, karena saya pas diajak teman hujan-hujan main bola gitu ya. Kena DB akhirnya nggak ikut ujian terus fail. Habis itu rasa gagal sudah hidup saya gara-gara dosa itu. Saya main sepak bola waktu hujan-hujan saya DB, akhirnya saya nggak bisa ikut ujian, saya fail. Rusak sudah masa depan. Misalnya ini kayak gini ya.
Kalau kita lihat apakah dan satu arti ini ada rusak, iya. Tapi kita mengerti tetap ada pengharapan, mungkin ada rencana Tuhan yang lain. Itu yang kita bisa lihat itu. Kembali, tidak membenarkan kesalahannya ataupun aneka macam lain ya. Mungkin karena isu COVID, wah tidak jadi studi gitu ya karena gini dan gitu. Bisa juga. Tapi kita lihat dalam dinamikanya relasi kita dengan Tuhan, kita ngerti tetap ada rencana Tuhan yang mau digenapi dalam kehidupan kita. Ya. Saya kembali juga lanjut di sini. Ketika kita lihat pengertian bahwa tidak ada sesuatu yang evil in itself, maka seperti Abel M. Walters katakan di dalam bukunya Christian Regain ya, itu adalah dosa itu ada suatu distorsi. Kerusakan pada arahnya, bukan pada strukturnya. Ya. Kembali lagi, dosa itu ada distorsi atau kerusakan pada arahnya, misdirection, bukan pada strukturnya. Ya. Bagian ini saya pernah jelaskan berapa kali di dalam persekutuan pemuda ya. Tapi saya jelaskan di sini. Itu bicara adalah, ya Tuhan cuma ciptakan itu yang baik, jadi struktur itu baik. Tapi kemudian dibuat penyelewengannya, penyimpangannya. Ya. Jadi kalau kita bilang di dalam buku Abel M. Walters itu ada sebut di situ juga. Tuhan tidak menciptakan pelacuran. Tuhan menciptakan institusi keluarga. Tapi kemudian ketika ini didistorsikan menyeleweng, lalu menjadi institusi pelacuran. Bisa nangkanya ini adalah pendistorsian dari yang ada. Ya. Dan kita ngerti isunya kenapa ya. Ya at least di dalam bagian ini itu adalah, yaitu keinginan seksual itu adalah hal yang baik adanya. Dan itu boleh dinikmati dan baik adanya bagi kehidupan kita di dalam keluarga itu sendiri. Maksudnya dengan pasangan yang sah yang diberkati oleh Tuhan ya, di dalam pasangan kita ya, yang suami istri gitu ya, itu yang sah. Dan itu memang boleh, itu baik adanya. Ada pagar-pagarnya sih ya. Di luar itu ya keliru. Dan di sini kita ngerti bukan karena dorongan seksual itu sendiri dosa, bukan, itu baik adanya, tapi ada pendistorsiannya. Dan pelacuran dan segala sesuatunya itu ada misdirection, tapi bukan karena seks itu sendiri jahat. Bisa nangka ya, karena strukturnya itu baik adanya, itu baik adanya. Dan karena itu makanya kita lihat dalam kehidupannya seperti itu gitu ya. Kita yang bilang, waduh, lagi nggak tahu ini ya, kalau suami istri sini ya ada yang bergumul, oh lagi pengen gitu ya. Ya selama memang baik ya, itu baik kok gitu. Itu bukan sesuatu yang jahat gitu ya. Waduh, misalnya ya, mana tahu ya, besok ibadah, masa kita lakukan di malamnya? Loh, enggak apa-apa, itu bukan jahat. Kalau kita pikirnya apa gitu, jangan melakukan hubungan intim gitu ya, kita harus meditasi gitu ya, atau apa gitu ya. Itu karena mungkin bayang kita ya hubungan seksual itu dosa. Loh, itu baik pada dirinya, asal Anda tidak mengakibatkan Anda telat bangun datang ibadah gitu ya. Tapi apa adanya itu baik ya, dan itu baik adanya pada dirinya sendiri. Ya. Itu bagian yang mau ditekankan sini. Sehingga kalau ciptaan itu dasarnya itu baik ya. Mungkin kemudian jadi pertanyaan kita, lalu apa yang membuat kejahatan itu sendiri? Tentu ini bisa perdebatan yang tidak habisnya gitu ya, the problem of evil. Tapi saya ambil saja dari Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 mengatakan demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya apa? Kejahatan itu sebenarnya dari hati kita masing-masing. Itu juga ya, ini juga bertentangan dengan pandangan dunia. Kalau dunia itu suka bilang, ikuti kata hatimu itu yang paling baik. Loh enggak tentu. Kenyataannya bisa keliru. Nanti ada bagian Yeremia itu malah begitu negatif lagi ngomongnya betapa liciknya hati itu. Tapi kemudian Amsal 4 ayat 23 ini saya rasa cukup balance ya, yaitu ya semua sebenarnya balance gitu ya, tapi harus dibaca dalam keseluruhan konteks. Tapi Amsal 4 ayat 23 ini mengingatkan kita bahwa jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tapi kalau kita tidak jaga dengan baik, ya itu akhirnya jatuh pada kejahatan. Ya, di dalam bagian inilah kita mengerti seperti itu. Dan akhirnya ya mungkin seperti ya John Milton katakan gitu ya, di dalam bukunya Paradise Lost. Ketika setan itu jatuh dalam dosa, ya dia berpikir ya, better to reign in hell than serve in heaven. Lebih baik saya itu bertata di neraka daripada melayani di surga. Nah itu satanic worldview itu. Ya. Cara pandang setan itu ya begitu. Di surga itu baiknya seperti apa, sukacitanya seperti apa. Tapi itu tapi saya di surga itu jadi jongos gitu ya. Jadi pelayan terus, jadi ekor, mau kepala gitu ya. Saya mau jadi kepala ya jadilah kepala di neraka.
Dia tidak pernah mau tunduk taat melayani Tuhan, tapi dia mau bertahta itu ya. Terus mau bertahta sampai dia nakal lebih baik. Yang penting saya bertahta gitu ya. Tapi kalau kita ngerti itu, jadi evil itu di dalam hatinya, di dalam hati setiap kita ada yang bilang karena faktor kebebasan juga yang diberikan pada kita ya. Dan dalam bagian ini juga kita bisa bangun pengertian ya Tuhan juga bertoleransi. Ya Tuhan itu toleransi, bisa pilih dia, bisa lawan dia. Ya, tentu kalau lawan dia itu ada akibatnya penghukuman, tapi diberikan pilihan itu. Ya, ada toleransi gitu ya. Dan bagian ini, ya tentu dengan segala konsekuensi akibatnya sudah diperingatkan. Tapi kita lihat, jadi kejatuhan itu di situ, bukan karena materi ini jahat. Ya, juga bukan karena roh itu, wah kalau gitu setan aja jatuh ya. Atau apalagi ada yang bilang mulanya kan kejatuhan itu duluan si setan ya. Dari malaikat yang jatuh itu. Berarti roh juga jahat, semua jahat loh, enggak. Kita tahu mulanya semua baik. Tapi kembali kejahatan itu karena dari hati itu sendiri yang keliru dan memang mengambil langkah sendiri. Dan itu membuat kejatuhan dan kerusakan yang fatal. Di sini kita menyadarkan minimal satu bahwa kalau kita ngerti gitu ya, bukan masalah materi ini yang jahat, tapi memang masalah hati ya. Dan kita mengerti, makanya firman Tuhan itu selalu berbicara untuk hati kita, pikiran kita secara pribadi pas pribadi, kita bergumul dan kita tumbuhkan firman melalui itu. Kita lihat ada pengharapan selama kita masih hidup di dunia ini dengan tubuh ini. Yaitu pengharapan ada untuk apa? Untuk kita menyatakan supremasi Kristus atas seluruh ciptaan sebagaimana dimaksudkan di dalam ayat 15 itu. Ya. Tapi kemudian poin ini ya, kalau melanjutkan bagian ini, kalau kita ngerti segala sesuatunya baik itu ya, baik yang kelihatan ataupun tidak kelihatan, tapi kemudian karena ya kembali lagi itu ya, tidak ada kambing hitamnya, itu memang kitanya yang memilih menyimpang gitu ya, karena kebebasan kita. Tapi terus oke Pak, saya ngerti kejatuhan mulainya di situ. Bagaimana dengan kehidupan sekarang, gitu ya? Saya menarik di dalam bagian ini ketika saya renungkan itu, saya teringat ada pemikiran dari Jacques Ellul ya. Jacques Ellul itu pemikir, ya dia backgroundnya Kristen juga gitu ya. Tapi ada pemikiran dia yang salah di sini ya. Tapi saya perhatikan kelihatannya tidak terlalu asing dalam kehidupan gitu ya. Yaitu ada muncul simpangan sebaliknya. Kalau Jacques Ellul itu ada pemikiran kayak gini, yaitu melihat ya dunia atau budaya ini begitu evil ya, atau begitu pesimis ya. Yaitu kira-kira idenya gini, ya prinsip-prinsip firman Tuhan itu dipraktekkan di gereja bisa. Itu pun kita masih bergumul. Tapi untuk di luar gereja, aduh, enggak ada harapan lah, ya. Jadi kalau kita bilang ada budaya yang bisa Kristiani, aduh itu enggak ada lah, muluk-muluk itu ya. Teknologi, itu semua ada orang-orang di baliknya itu untuk kejahatan, untuk uang dan semuanya. Apalagi politik, waduh politik itu jahat dan semuanya ya. Jadi pandangan Jacques Ellul ini sangat gini ya, pesimis terhadap semua struktur-struktur kebudayaan itu. Dan juga termasuk ya keluarga. Wah kita lihatlah keluarga juga semua banyak yang nanti cerai, banyak yang ribut, nggak bahagia. Jadi ya sudahlah, kita cuma bisa survive, bertahan gini ya, atau bikin komunitas kita sendiri gitu ya. Apa komunitas yang terpencil gitu ya, yang terpisah dari dunia kalau mau beneran baik. Karena dunia ini sudah tidak ada harapan. Tapi kita ngerti pandang ini keliru gitu ya, pandang ini keliru. Tapi saya lihat masalahnya dalam praktek kehidupan itu seringkali kita temukan orang beranggapan demikian. Gitu ya. Apa-apa lihat itu, aduh sudah pasif gitu ya. Tapi kalau kita lihat tidak seperti itu, makanya seperti dalam bukunya Arthur L. Holmes ya, All Truth is God Truth, dia mengatakan pandangan ini keliru. Kenapa? Karena dia menyangkali pertanyaan itu ada anugerah umum dari Allah. Kenyataannya Allah tetap beranugerah terhadap dunia ini. Ya kan? Memang dunia ini evil, benar-benar sudah jatuh dalam dosa. Tapi Allah tetap beranugerah kan? Yaitu minimal paling basic loh. Kita tidak perlu sampai jauh-jauh, tetap beranugerah. Bukankah Tuhan yang menerbitkan matahari dan juga memberikan hujan dan semuanya itu ada kebaikan-kebaikan bagian dari anugerah umum. Dan kemudian juga kalau pengertian seperti ini, maka itu mengabaikan anugerah keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam diri orang-orang percaya, yang mana kita seharusnya dipakai dan bertujuan keselamatan itu adalah dipakai menjadi agen Tuhan, bagaimana melakukan redeem itu ya, semacam penebusan, pemulihan atas ciptaan yang sudah menyimpang ini. Nah, itu kita harusnya melihat di dalam kacamata di situ, kacamata penebusan, sehingga ada pengharapan untuk perubahan dan segala sesuatunya itu. Di sini kita lihat ya, ini bagian yang sangat esensial dan penting dalam kehidupan. Dan sayang sekali saya lihat kadang-kadang orang rasanya seperti gitu ya. Apalagi misalnya contoh politik, sudahlah Pak, politik itu sudah rusak gitu ya.
Tapi kita lihat ya, politik itu pada dirinya sendiri itu tidak evil. Tapi orang yang menyelewengkannya itu yang mendistorsinya sedemikian ya. Di dalam istilah lain kadang ada orang juga, kalau Bapak gereja klasik itu akan ngomong ya, sama seperti kita lihat besi. Ada besi yang berkarat, ya kan? Ada besi yang tidak berkarat. Tapi ada nggak kita ketemu karat tok, karatnya doang? Ya enggak ada. Karena karat itu kudu nempel ke besi. Bisa nangka dia membutuhkan suatu kebaikan itu, ya. Jadi memang bisa merusak, ya, bisa jadi eutropis itu ya, menjadi kerusakan di sana terjadi, ya. Tapi bukan karena pada dirinya naturnya itu sendiri ada suatu yang evil atau jahat gitu ya. Di situ kita juga ngerti dalam diri kita pada natur aslinya kita itu bukan dosa. Dosa itu bukan natur asalnya kita, ya. Ini saya makanya juga sempat dibahas yang lalu ketika kita lihat Kristus tanpa dosa dan dia tetap 100% manusia kan? Kok bisa tanpa dosa? Ya karena memang dosa itu bukan bagian dari natur manusia. Kembali lagi ya. Ini saya sudah jelaskan yang lalu ya. Jadi kita ngerti itu bukan bagian dari natur kita ya. Tapi itu ada penyimpangan dari apa yang baik. Sama seperti pisau yang dipakai oleh seorang yang jahat untuk membunuh orang lain. Tapi pisau itu sendiri pada dirinya bukan sesuatu yang jahat. Ya, karena tujuan bahkan dari pabriknya buat ini untuk potong daging, potong sayur ya. Untuk masakan semuanya bukan untuk bunuh orang. Tapi pendistorsian, penyelewengan itulah yang keliru ya. Dalam bagian ini bahkan kalau istilah di berapa dekade lalu itu orang ngomong narkoba itu ada penyalahgunaan obat-obatan. Nangkep ya? Bukan obat itu pada dirinya sendiri jahat gini. Kenapa ya Tuhan ciptakan ada daun marijuana gitu atau apa? Nah, tapi pada porsinya kalau memang dipakai dan tepat itu baik adanya. Tapi penyalahgunaan itulah yang kita ngerti jadi isu mengenai narkoba dan segala sesuatunya itu di sana gitu ya. Tapi kita lihat makanya di dalam bagian ini dan penting untuk kita mengajarkan keseluruhan iman Kristen itu bagaimana dipraktekkan dalam kehidupan keseharian kita ya. Dan makanya kalau kita lihat di dalam pembelajaran Alkitab banyak bagian-bagian kita akan temukan banyak prinsip-prinsip kebenaran firman itu memang untuk diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Baik dalam aspek legal, ya, aspek dalam kehidupan pemerintahan, ya, ataupun dalam pekerjaan, dalam kita mengelola uang, dalam relasi, ya, dalam bermasyarakat dan segala sesuatunya, hobi kita itu harusnya diterangi oleh kebenaran firman, ya. Diterangi kebenaran firman yaitu ada memang di dalam aspek kekudusan, di dalam aspek rohanian itu iya, tapi juga di mana prinsip-prinsip kebenaran firman itu kita harus gumulkan biarnya diterapkan dalam pekerjaan kita itu, dalam bidang kita itu, ya. Tapi kadang-kadang orang ada bilang, sudahlah Pak, yang penting itu kan kita penginjilan gitu ya. Tentu penginjilan itu penting, mandat Injil itu penting. Tapi kalau kita kembali apa adanya dalam Alkitab, ya, Alkitab itu mengajarkan mandat budaya dan mandat Injil. Bahkan pada mulanya itu mandat budaya, tapi karena kejatuhan maka dalam satu artinya itu membutuhkan mandat Injil. Lalu setelah mandat Injil orang dipertobatkan yaitu kembali mengerjakan mandat budaya. Dan kembali mandat budaya itu kita temukan bukan cuma seperti di Kejadian pasal 1 ya, tapi di dalam misalnya masuk pasal 8 dan bagian-bagiannya menegaskan memang dunia ini ciptaan ini baik adanya dan kita dituntut Tuhan untuk mengelolanya, bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tapi sayang sekali memang ada seperti berapa aliran atau sayap di dalam Injili yang sempit gitu ya. Itu akhirnya suka mengkerdilkan semua pembahasan Alkitab itu cuma di masalah mandat Injil. Bolak-balik mandat Injil. Kembalilah, mandat ini penting. Kita melakukan penginjilan, tapi ingatlah bukan itu segala-galanya. Bukan itu saja yang diajarkan Alkitab, ada bagian lainnya. Dan terutama mandat budaya, keseharian kita itu bagian dari mandat budaya. Ya. Dan ini akan, tapi kalau misalnya kita tidak mengajarkannya kepada kita tidak mempraktikkan dalam kehidupan ataupun termasuk kita tidak ajarkan ya misalnya kepada anak-anak kita, maka saya percaya minimal ini mengakibatkan ada dua hal gitu ya. Yaitu yang pertama salah satu karena dikotomi itu ya, yaitu mereka akan rasa semua agama sama aja. Loh kenapa? Karena ya memang beda data-data imannya, tapi perbuatannya sama aja kok. Tidak ada kaitannya dalam keseharian. Bisa nangkap ya? Prinsip iman itu cuma kalau pakai istilahnya dari Jacques Ellul ya, cuma untuk di gereja. Tapi nanti dalam kehidupan seharian, dalam pekerjaan, tidak ada bedanya orang Kristen dengan yang lain. Jadi sama aja. Akhirnya menganggap
setelah lebih lama di jalan kehidupan itu ya, akan rasa ya semua agama sama aja ya. Karena meski beda pengertian imannya dan detail-detailnya, apalagi rumit gitu ya, tapi perbuatannya sama aja yang diajar juga agama-agama lain gitu ya. Saya ngomong ini apa adanya ya, karena ya saya juga pernah ketemu orang Buddha yang jujur. Apa kita kaget ya? Oh ada ya Pak orang Buddha jujur? Ya banyak gitu ya. Saya juga pernah ketemu orang Muslim yang gak nyontek. Oh ada ya Pak? Oh iya banyak dong, fair dong. Kita jangan cuma cari yang, yang apa ya, contoh-contoh yang jelek gitu ya. Ada juga orang Hindu yang tidak terima suap dan seterusnya. Jadi dalam kepercayaan dan perbuatannya memang banyak mirip gitu ya. Tapi kalau kita ngerti prinsip iman Kristen itu bukan hanya dipraktikkan di gereja, tapi sampai dalam kehidupan sosial, bermasyarakat dan semuanya. Kita mengerti adalah memang ada prinsip kebenaran firman yang unik di dalam Kristen yang tidak ada pada mereka. Ini yang harus kita ngerti, itu peran kita sebagai agen Kristus, sebagai wakil Kristus, duta Kristus di dalam dunia ini. Ya. Dan saya lihat juga ada akibat kedua. Jangan heran juga kalau kita cuma bola-balik ngomong ya kehidupan iman itu pokoknya cuma untuk di gereja, ya bola-balik di gereja gitu ya. Nanti di dalam luar ya kamu cari jurusan apa ya sudah, pokoknya cari yang paling banyak duitnya gitu ya. Kerja di mana cari aja yang banyak duitnya gitu ya. Itu sih pandangan itu jadi lebih ateis praktis di situ ya. Karena tidak melibatkan Tuhan sama sekali. Saya tentu tidak bilang dalam kita menggolongkan panggilan carilah pekerjaan yang gajinya paling minim. Ya enggak juga lah ya. Waduh itu kasihan juga gitu ya. Kembali ya, itu malah asketisme gitu ya. Cari menyiksa diri. Kita tidak menaruh di sana ya, tapi kita bergumul di hadapan Tuhan sesuai potensi talenta kita. Apa kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan dalam segala aspek pengertiannya ada. Kita mengambil keputusan berdasarkan keputusan iman. Tapi kalau kita tidak ajarkan ini, jangan heran juga kemudian generasi kemudian itu menjadi ateis. Ya, saya bilang itu dua akibatnya. Yang pertama bisa anggap semua agama sama. Iya, dalam praktek kehidupannya sama kok. Tidak ada bedanya lah dalam kehidupan sekuler gitu ya, istilah itu ya. Sekuler gitu tidak ada bedanya lah. Itu ya satu sama lain gitu ya. Karena rasa semua sama. Atau ada penyimpangan lainnya yang akhirnya memang generasi ke bawah itu jadi ateis. Kenapa? Karena rasanya kekristenan itu cuma teori. Bola-balik bicara Allah besar. Besarnya sebesar gedung gereja ini. Ya gede sih, tapi Allah lebih besar dari ini. Bahkan di dalam ketika bangun bait suci ya, itu cuma ujung jubah Tuhan itu bilang, itu saja memenuhi bait suci gitu ya. Dan Salomo bilang, wah betapa besarnya Tuhan itu, bahkan bait suci yang saya bangun begitu megah ini tidak sanggup menampung engkau, karena engkau lebih besar. Itu maksud dia. Dan kita mengerti kebesaran Tuhan, ya lebih besar dan termasuk seluruh dunia ini. Dan bagaimana kita menyatakan kebesaran dan kedaulatannya. Sehingga bagian ini di dalam iman Kristen ya, kepercayaan kita dan kembali pada doktrin reform gitu ya. Yang doktrin reform ya kembali pada Alkitab. Itu bukan cuma urusan-urusan gereja. Yang kalau begitu keluar gereja nggak ada apa-apanya atau nggak ada gunanya dalam kehidupan. Tapi kalau kita kembali lagi melihat apa yang dikatakan Alkitab, yaitu untuk diaplikasikan dalam mandat budaya dan di dalam keseluruhan aspek kehidupan ini. Ya, ini yang harusnya kita lihat di sini gitu ya. Dan itu peran kita memang. Kembali lagi saya bilang ya, perhaps kita yang sudah cukup berumur gini ya, atau ya sudah apa ya, ya lewat masa akil balik lah ya atau apalah istilahnya itu ya, sudah cukup umur ya, sudah agak lebih stabil secara identitas segala macamnya gitu ya. Mungkin tidak banyak goyang ya dalam bagian ini. Tapi maksudnya tidak banyak goyang mengenai iman kita ya, kita Kristen atau apa gitu seterusnya gitu ya. Tapi kalau kita tidak tekankan juga kepada, kita tidak praktekkan dalam kehidupan dan tidak tekankan pada anak-anak kita, ya jangan heran mereka akan berpikir kayak gitu. Yaitu ya, saya bilang itu ya, at least 2 gitu ya. Mereka anggap ya semua agama sama, karena kekristenan cuma di gereja tok. Di luar itu tidak ada gunanya. Ya benar tidak ada gunanya, tidak bisa dipraktekkan itu. Enggak. Kita harus bergerak ke sana karena memang dipanggil kita seperti itu ya. Ataupun ya masuk kepada ateisme. Karena lihat apa? Ya Tuhan cuma ada di gereja. Begitu selesai amin di gereja aja ya Tuhannya hilang gitu ya. Nguap gitu ya. Tapi kita ngerti Tuhan itu di mana-mana, Dia terus beserta kita. Dan termasuk dalam kita bergumul dalam pekerjaan itu sendiri. Dan setiap aspek keputusan-keputusan hidup kita. Itu bukan hanya sekedar, oh ini loh lagi rame nih orang beli Bitcoin. Oh iya ikut-ikut aja gitu. Apa dasarnya? Pokoknya saya bisa dapat untung. Untungnya nanti tak kasih persembahan gereja. Loh itu tidak pertimbangan dasar firmannya apa? Ya. Tiap-tiap kita itu harus bergumul loh. Sesuai prinsip firman itu apa?
Dan ini bukan bagian jelimet Pak, ya itulah kami ajarkan, itulah ada PA, dan di dalam banyak bagian kita itu akan dipimpin mengerti bagaimana apa yang harus kita ambil, tindakan-tindakan dan juga langkah-langkah kehidupan di dalam aspek ya sebut saja istilah sekuler ini, tapi itu juga tidak lepas untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Kalau di dalam buku Arthur L. Holmes juga ya, dalam bukunya All Truth is God's Truth ya, di dalam bab terakhirnya dia menjelaskan bahwa karena Kristus adalah kebenaran dan pencipta dunia ini, sehingga sikap kita terhadap pengetahuan atau kepedulian kita terhadap pencarian kebenaran dan sikap kita terhadap kebenaran itu menyatakan sikap kita kepada Kristus juga. Yaitu sikap kita terhadap alam semesta ini merefleksikan sikap kita terhadap Kristus. Ya. Karena kembali dari pencipta semuanya. Mungkin sederhananya saya pakai ilustrasi sederhana. Misalnya ya, saya suatu saat main ke rumahnya Koyan gitu ya. Terus saya main ke rumah dia ya. Ini ada yang pernah main ke rumahnya gitu ya. Terus dia ada pelihara itu kura-kura gitu ya. Terus ada sepeda-sepedanya gitu ya. Terus misalnya saya sampai sana terus bilang, kura-kuranya jelek. Kura-kuranya jelek. Ya. Repot pelihara kura-kura itu jelek ya. Oh gitu ya. Terus dia bilang, itu loh, ngapain sih sepedanya itu ada banyak digantung gitu ya. Dipakai gitu atau apa gitu. Sepedanya jelek, mahal-mahal itu buat apa gitu ya. Ini contoh ya, saya tidak lakukan itu ya. Tapi saya bilang apa adanya, kira-kira ya kalau dia ngomong gitu, dia responnya kira-kira gimana gitu ya. Terus saya lihat, ini sepeda buat apa sih? Saya goyang-goyangin, tak jatuhin gitu ya. Saya rasa ya Koyan itu bisa tersinggung loh. Dan sudah sepatutnya dia tersinggung. Loh ini kok Pak Leo ini kenapa ya dihina-hina ini kura-kura saya dan seterusnya. Loh saya bilang, nothing against you ya. Saya mengasihi Koyan ya. Yang saya tidak suka ini kura-kuramu. Yang saya hina kura-kuramu kok bukan kamu. Yang saya jelekkan ini sejatuh ini sepedamu, bukan kamu kan. Saya tidak dorong-dorong kamu. Nangkep ya? Nggak masuk akal lah, nggak bisa lah gitu ya. Jujur aja lah Pak Leo, kamu memang sentimen gitu ya atau apa gitu ya. Bilang aja gitu ya. Kita nangkap kenapa? Karena bagaimana kita bersikap kepada sesuatu barang ya, itu merefleksikan sikap kita kepada pemiliknya juga. Sederhana sekali, dalam kehidupan begitu. Ya. Bagaimana kita bersikap pada barang itu ya? Kalau saya bilang mic ini jelek tak goyang-goyang, ya saya juga bisa diributin pengurus ya. Ini speaker silo kenapa ini? Mulai kesel gitu ya, mau dipatahin mic-nya atau apa ya? Kenapa ya? Kembali lagi ya. Sikap kita terhadap suatu barang yang ada pemiliknya gitu ya, itu merefleksikan sikap kita kepada sang pemilik barang itu sendiri dan segala sesuatunya. Dan sama sikap kita kepada kebenaran ya dan kepada alam semesta ini merefleksikan sikap kita pada Kristus. Karena semua ini Dia yang ciptakan dan mulanya baik. Sehingga apapun loh dalam kita relasi pekerjaan ya, kita bikin apa gitu ya, kita ingat loh ini sebenarnya punya Kristus loh. Betul, Dia yang ciptakan ini dan pada natur aslinya ini baik adanya. Sehingga ini bukan untuk kita sekedar balik jual atau pakai perdagangkan untuk kepuasan diri kita sendiri tanpa pertimbangan ya. Tapi bagaimana dengan sesuai prinsip firman kita bertanggung jawab di hadapan Kristus. Ketika kita kerjakan sesuatu dalam apapun kita kerjakan, kita berrelasi kepada Kristus. Di dalam bagian ini juga sama ketika misalnya dalam pelajar ya, berapa pelajar di sini bergumul dalam studi, yaitu kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan ya. Dan di dalam bagian itu meski kadang-kadang tetap orang bisa bilang, iya Pak kita akan lakukan segala sesuatu itu lakukan bukan untuk manusia tapi bagi Tuhan. Tapi kalau saya masuk lebih detail ya, kadang-kadang ada orang masuk itu cuma semacam relasi rohani, tanda petik ini, cuma relasi rohaninya gitu. Yaitu ya saya lakukan ini bagi Tuhan, ya saya tidak nyontek. Ya, dalam studi karena Tuhan tidak suka kita nyontek. Jadi saya jangan nyontek, saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kembali bukan cuma situ. Bukan cuma situ gitu ya. Kalau dalam bagian itu kita jadinya kembali lagi cuma lihat ini ya, urusan firman itu cuma di tatanan rohani bukan di aspek materi. Ini makanya kembali kalau saya kembali ini mirip pandangan dari gnostisisme itu sendiri. Yang baik itu urusan rohani, materi mah udah bocai lah. Memang jahat sudah tidak ada gunanya gitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat semuanya itu baik ya pada mulanya. Tapi kemudian karena kejatuhan dalam dosa, maka ada kejatuhan juga di dua rem tatanan itu sendiri. Baik dalam hal-hal rohani, kenyataannya hal-hal rohani ada yang keliru. Loh, ada ajaran bidat, itu paling umum ya. Kita jangan bilang, oh itu pengalaman rohani saya pasti benar. Ya bisa keliru. Cross checknya gimana sesuai dengan Alkitab enggak?
dan itu, ya. Dan seterusnya. Tapi kemudian juga ketika kita lihat di sini, jadi dalam semua aspek materi ini ada kita pakai kelola untuk bertanggung jawab di hadapan Tuhan bagi kemuliaan namanya. Ketika para pelajar memilih studi, ya, itu bergumul ini ada ciptaan Tuhan. Dan memang untuk seperti Tuhan perintahkan dalam kitab Kejadian itu, berkuasalah atas burung-burung di darat, ya, binatang di darat dan bumi, taklukkanlah ciptaan itu. Memang untuk kamu pelajari. Kamu dealing dengan Tuhan yang menciptakan barang ini. Semuanya ini loh. Dan kita ini cuma steward gitu, ya. Kita ini cuma pelayan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bagaimana kita kelola bagi kemuliaan nama Dia. Ya. Sehingga bagian ini kita melihat kehidupan Kristus itu bukan cuma, maafkan ini tanpa ada pengkerdilannya di sini. Jadi ya saya hidup baik, ya saya bersaksi penginjilan, tapi urusan pekerjaannya ya saya jalankan sistem dunia. Enggak. Di dalam sistem dunia itu bisa ditebus, diubahkan, karena juga kita bukan ganti total semuanya gitu, ya. Tapi dengan prinsip kebenaran firman itu menebusnya. Dan itu ada peran kita di sana. Yaitu bagaimana, dan dalam banyak hal sebenarnya para di abad yang lampau itu para saintis itu backgroundnya itu Kristen justru. Ini saya sudah bahas juga di minggu lalu, ya. Justru yang melahirkan sains modern itu adalah memang pandangan dari worldview atau cara kacamata pandang iman Kristen. Karena kembali lagi melihat, ya, alam ini ciptaan. Oh, gunung itu angker, tiap berapa lama keluarlah laharnya gunung kita. Jadi kudu kasih itu beras merah atau beras putih dan beras apa, ya, beras aneka macam warna gitu, ya. Loh, enggak, itu alam. Ciptaan Tuhan. Bisa diselidiki, bisa dipelajari, tidak usah dipagar-pagarin ini angker, tidak bisa selidiki, bisa didekati. Loh, itu ciptaan Tuhan. Ya, buisaka juga setan pakai itu untuk kejahatan, ya bisa saja. Makanya yang rohani pun itu bisa yang jahat gitu, ya, dan seterusnya. Tapi kemudian kita ngerti, kita bisa selidiki, kita bisa pelajari, dan memang itu peran kita di sana. Ya, dan ketika kita kelola itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan itu di sana. Yaitu kita kelola, gali semaksimalnya ada untuk sesuai dengan prinsip kebenaran firman, dan itu juga akhirnya menjadi berkat bagi sesama. Sehingga dalam satu artian ini, dalam bandat budaya, memang kita bisa menjadi berkat yang sifatnya itu, kalau saya bilang itu non-saving blessing gitu, ya. Kalau saya bilang gitu, non-saving blessing, bisa nangkap ini, ya, kalau saya pakai istilah ini. Yaitu kita tidak harus pikirnya jadi berkatnya itu harus yang menyelamatkan. Yaitu bicara jadi berkatnya ini percaya Kristus gitu, itu selalu kemandat Injil justru. Tentu itu penting, ya, kembali lagi. Tapi dalam bagian ini kadang-kadang memang ada bagian menjadi berkat itu, ya, memang dalam artian ya non-saving blessing itu, ya, berkat yang sesuai prinsip iman Kristen kita nyatakan demikian. Jadi maksudnya mandat budaya itu. Dan kalau misalnya kita bisa jelaskan itu, oh sesuai dengan prinsip iman Kristen makanya begini, gini, ya, yang saya percaya gini, dan ada implikasinya di sini dalam kehidupan. Setidaknya, ya, secara indirect orang melihat, oh minimal, ya, satu, oh kekristenan itu something, ya. Maksudnya kekristenan itu bukan cuma teologi tok gitu, ya. Maksudnya bolak-balik dalam gereja tok, tapi ada memang maknanya dalam kehidupan ini. Dan ada berkat indirect di dalam bagian itu. Saya juga melihatnya, orang juga bisa terpikir gitu. Oh, ternyata kekristenan itu ada menyatakan suatu pemikiran yang mendalam, dan bisa ada ketemu antara iman dan sains itu sendiri. Faith and reason, ya. Iman dan pengertian. Dan itu bukan cuma karena, ya, kita kutip Agustinus gitu, ya. Faith seeking understanding, ya. Iman akan mencari kepada pengertian. Tapi ya sampai di dalam tatanan reason, logika, ya, di dalam penalaran itu berdasarkan kebenaran firman. Berdasarkan prinsip-prinsip firman, itu kita justru dekati seperti itu. Dan itu kembali kita dipakai menjadi saksi juga di dalam bagian sana. Karena tidak ada lagi dikotomi sakral dan sekuler. Pembagian dikotomi sakral sekuler gitu, ya. Oh, kalau di gereja itu yang sakral, yang di dalam kehidupan sekuler apapun, ya itu sekuler. Enggak ada seperti itu. Itu justru pembagian dari abad pertengahan di eranya Roma Katolik, ya. Kita tidak mengerti seperti itu. Tapi kita mengerti keimaman setiap orang percaya. Dan sebagaimana dalam surat Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 1 katakan, karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan berkenan kepadanya. Dan itulah ibadah yang sejati.
Loh, persembahkan tubuh. Ya kehidupan tubuh ini apa persembahkannya? Tak potong jari masukin persembahannya. Ya janganlah, horor ya. Nggak usah gitu ya. Tapi persembahan tubuh, yaitu bagaimana kita memakai tubuh ini dan bicara keseluruhan hidup kita. Kita persembahan bagi Tuhan itu di situ, ya. Jadi menjadi suatu persembahan yang kudus, ya, yang tidak percaya di hadapan Tuhan, dan itu yang berkenan kepada Allah. Dan dikatakan menariknya, disimpulkan itu adalah ibadah yang sejati. Kalau kita lihat di situ ya, sepintas, oh ini bicara cuma ibadah di gereja. Enggak, ini keseluruhan kehidupan kita. Saya ngomong apa adanya Bapak Ibu Saudara sekalian, selesai ibadah, Bapak Ibu kembali ke kehidupan konteks kita masing-masing kan. Itulah keseluruhan hidup kita. Dan banyak sekali sendi-sendi bagian-bagian lainnya. Ya. Dan bagaimana semua dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Karena tidak ada lagi bagian itu yang sekuler, dalam artian itu terpisah dari maksud rencana Tuhan. Tapi semuanya itu bisa dikuduskan. Semuanya itu bisa menjadi sakral ketika kita dedikasikan hal itu bagi Allah dan kemuliaan namanya. Dan itu peran kita. Itu bagian kita. Dan adakah kita menggumulkan di dalam bagian ini ya, untuk kita ajarkan atau kita doakan ya, dan juga ya kita teruskan pada anak-anak didik kita juga. Seperti itu. Ya. Dan makanya ya, kalau saya tutup dalam satu bagian ini ya, itu kita jangan lihat kita bisa lihat ya, ada memang pentingnya ya orang-orang Kristen itu mengejar suatu posisi-posisi yang strategis. Saya tutup di bagian ini ya, satu aplikasinya. Ada bagiannya memang dan kepentingannya orang-orang Kristen itu mengejar posisi-posisi yang strategis. Oh Pak, jangan ngomong posisi atau jabatan ya, itu jahat. Kembali ya, itu pandangan jadi protognostik gitu ya. Itu baik pada dirinya sendiri. Tapi maksudnya di sini kita bisa mengejar posisi atau jabatan-jabatan yang strategis itu ada apa? Ya supaya kita bisa menjadi saluran berkat dalam banyak hal. Ya. Ini juga tidak lepas ada pertanyaan kadang pergumulan di pemuda ya, bukan cuma di sini, di tempat lain juga. Ada muncul, wah Pak, kita situasinya begini, ya sulit. Terus kita bilang itu sih pemerintah apa ya? Bola-balik itu salahin pemerintah ya, kasihan pemerintah ya. Buat maju kena, mundur kena gitu ya, semua salah gitu. Ini salah pemerintah. Terus kita sebenarnya orang Kristen panggilannya apa? Oh itu protes, makanya saya Protestan, tukang protes gitu ya. Bukan gitu ya. Tapi protestanum kembali kepada Alkitab. Lalu kita lihat bagaimana di dalam terang firman bisa menerangi juga di dalam public teologi kita. Karena prinsip-prinsip firman kita bisa menerangi sana. Atau kalau mau dibilang apa adanya, kita masuk di dalam bagian itu. Iya, di dalam menetapkan regulasi, di dalam menetapkan secara pengaturan, ya ini kita bisa bilang banyak hal ya, baik dalam pemerintahan, ya baik di dalam pekerjaan, ya kita mengejar untuk promosi naik jabatan, itu juga memang baik. Nah di sini makanya di dalam terang firman Tuhan kita ngerti ini kita cari jabatan yang tinggi, posisi yang strategis itu dan seterusnya ya teh. Itu bedanya dengan dunia apa? Yaitu bukan untuk demi uang. Kalau demi uang ya itu dosa juga kembali ya. Cinta uang itu akar segala kejahatan. Tapi ada kita ngerti itu kita dipakai jadi Tuhan. Di dalam kebijakan-kebijakan ada kita bisa lakukan ada warna Kristennya itu prinsip-prinsip keadilan, kasih ya. Ada di dalam keadilan yang dilakukan sesuai prinsip firman, tapi juga ada anugerah di dalam titik-titik seperti apa. Dan di dalam bagian ini makanya kita butuh bijaksana dari Tuhan bagaimana implementasinya. Dan lihatlah memang itu panggilan kita di sana. Sehingga bukan cuma komplain-komplain tok. Masuklah di dalam sana. Ya, bukan cuma jadi tukang demo gitu ya, tukang ribut gitu ya. Tapi masuklah dalam bagian itu dan termasuk kita doakan orang-orang Kristen yang masuk dalam pemerintahan. Ya, saya sendiri alami itu ketika seperti kami pelayanan seperti di daerah Minahasa ya atau Manado sekitarnya itu wali kotanya itu Kristen. Ya memang mayoritas gitu ya. Tapi terus ya kita STEMI kerjasama, makanya bisa lancar KK regional. Ini tentu sebelum COVID ya. Itu ada peranan di sana loh. Dan juga bisa lakukan pembinaan pada guru. Nah ini kita lihat penting kan masuk ke sana. Ya. Tapi ya itu in the first place ada orang Kristen yang mau masuk sampai jabatan ke sana. Gampang nggak? Wah pasti sulit. Saya percaya banyak sulit. Wah benuh liku-liku Pak. Ya, tapi ada yang bilang oh itu daerah becek ya, basah gitu. Saya nggak ngerti bahasanya. Saya nggak tahu ya. Orang kadang-kadang suka bilang itu daerah basah Pak. Maksudnya apa nih? Yang lain kering gitu ya. Itu banyak curah hujannya atau apa gitu ya. Ya itu Pak.
banyak itu basahnya itu Pak, banyak amplopnya ya. Ya, di depan itu juga banyak amplop gitu ya. Ya tahu sendirilah ya, ada banyak tantangannya di sana. Tapi kita berani masuk bukan demi amplop itu. Tapi kita lihat kita bisa dipakai Tuhan ya, menjadi saksi Dia, menjadi garam dan terang dunia di bagian situ. Dan doakan orang-orang di sana ya. Saya tidak mau sebut nama gitu ya. Dan memang pernah juga ada orang Kristen memang masuk ke sana dan meski memang mengalami kesulitan ya dan banyak tantangan. Ya urusin bensin juga baiklah. Tapi ya anyway gitu ya. Tapi kita lihat ada bagian-bagian kita untuk menguruskan sesuai dengan porsi dan waktu Tuhan juga. Kadang-kadang memang juga jabatannya itu tidak selamanya sih. Kita kerjakan selagi kita bisa bertanggung jawab di hadapan kita. Dan lihatlah itu kita dipakai menjadi saluran berkat. Dan karena itu di dalam bagian ini ya, kalau kita kembali ke Calvin, maka di dalam dia bilang meski semua keimaman kita semua sama ya, kita setara ya. Saya tidak lebih tinggi dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini bukan ngomong sentinya ya. Maksudnya saya tidak malu yang lebih tinggi hierarkinya atau apa ya, cuma secara gerejawi ya. Tapi kita ini ada jemaat awam itu bukan warga kelas 2. Kita semua ini sama ya. Di hadapan Tuhan, kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tapi dalam membandingkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada, maka kami mengatakan pekerjaan yang lebih tinggi atau lebih mulia itu adalah yang memang bisa mempengaruhi kalau mau bilang itu kesejahteraan atau well-being gitu ya, commonwealth dari sebanyak mungkin orang. Dan carilah pekerjaan yang justru bersentuhan dengan manusia lebih banyak. Nah di dalam bagian ini Calvin loh ya, John Calvin ngomong. Terus yang paling top itu apa? Ya jadi pejabat pemerintah. Karena memang di situ mengambil regulasi yang tepat, ya. Dan sesuai dengan prinsip iman Kristen. Dan kita kembali lagi ya, ini kita ngerti itu bukan hal yang mudah, ya. Tapi ya itulah makanya kita terus doakan orang-orang Kristen yang ada di dalam pemerintahan. Kita doakan juga mungkin ada anak kita yang kelak juga masuk ke dalam pemerintahan, ataupun kembali ya, kalau tidak mau masuk pemerintahan kena satu lain hal gitu ya. Kita masuk dalam pekerjaan ya, incar di dalam jabatan dan seterusnya, itu untuk mengusahakan kesejahteraan bersama. Kita kalau mau tidak usah jauh ya, kita yang hari ini dalam pekerjaan kita punya bawahan. Kalau kita punya bawahan, kita praktekkan sesuai prinsip iman Kristen enggak? Wah gampang susah ya, ada pergumulan juga ya, dan seterusnya ada ya. Tapi ingatlah ada peran kita itu untuk menyatakan prinsip iman Kristen itu seperti apa ya. Secara moral iya, secara teologis juga iya, dan di dalam keseluruhan aspek kebenaran itu yang kita dipanggil menyatakan sana. Dan kalau kita nyatakan itu ya, kadang-kadang maka ada yang bilang ya, penginjilan itu bisa juga lewat mandat budaya itu nanti masuk ya. Saya pikir dalam bagian ini itu tidak lepas, makanya itu mungkin dikerjakan Patong ya, bikin konser ya, kayak kemarin itu ya. Itu kan ada berapa pemain musiknya itu juga bukan Kristen, tapi mainkan lagu-lagu Kristen. Ya itu mandat budaya ada bisa di situ. Ya mungkin kita bisa bergumul ini benar nggak atau apa gitu ya. Tapi ada bagian itu kita bisa situ, sentuhan di sana. Tapi makanya biasanya Patong itu tetap jeli bagikan ya. Itu kalau pakai pemain musik itu yang dari non Kristen itu di dalam mana ya, di dalam ibadah umum dalam kasarannya itu tidak seperti itu. Tapi ya di dalam segmen yang berbeda gitu. Dan gereja terpanggil mengerjakan sana ya. Dan tentu saya percaya juga di dalam bagian ini yang makanya ketika Pendeta Dawis juga merenungkan untuk memikirkan ada webinar yang akan datang gitu ya. Ya kita lihat ada tujuan juga ke sana. Ya, ini bukan promosi ya, tapi ya bolehlah. Karena memang iman Kristen masuk ke berbagai bidang itu loh. Bukan cuma urusan rohani-rohani tok gitu kalau bilang. Tapi juga urusan materi dan semuanya. Dan biarlah di dalam bagian itu kita bisa sungguh mendeklarasikan apa yang dikatakan di dalam Alkitab ini. Yaitu karena segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan bagi Allah semata. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami berdoa bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa bersyukur apabila dalam kehidupan ini Engkau memanggil kami anak-anak-Mu menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Pimpin setiap kami Bapa. Kami berdoa mohon ampun untuk begitu banyaknya dosa dan penyimpangan yang kami lakukan, baik secara aspek moral ataupun juga secara
teologis dan prinsip kehidupan, di mana seringkali nyatanya kami menyangkali kebenaran-Mu. Tapi kami berdoa bersyukur ya Tuhan, karena Engkau berkenan beranugerah menebus menyelamatkan kami, bukan karena usaha kami, tapi karena semata-mata belas kasihan-Mu saja yang menarik kami keluar dari kegelapan dosa, untuk kami boleh dipakai menjadi wakil-Mu untuk menyatakan prinsip kebenaran firman dalam kehidupan kami. Kami berdoa Bapa, biarlah ketika kami mengumpulkan bagian ini, sungguh Allah Roh Kudus saja yang mencerahkan akal budi kami, pikiran kami, hati kami, dan setiap keputusan-keputusan kami, sehingga kami lakukan sungguh seturut dengan prinsip kebenaran firman-Mu, dan kami boleh ditumbuhkan, dipakai menjadi alat-Mu, nyatakan ketuhanan Kristus kepada orang-orang sekitar kami, juga khususnya kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Pimpin setiap kami Bapa, dan biarlah nama-Mu boleh dipermuliakan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Demi Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.